Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak-anakku kelas 11 IPA, semuanya Ibu banggakan, Ibu cintai. Bagaimana keadaan kalian? Mudah-mudahan kalian dalam keadaan sehat walafiat dan selalu terjaga kesehatannya. Ya, jangan lupa pagi ini pastikan kalian sudah sarapan, sudah sholat duha ya nak ya, sudah bantu orang tua ya. Jadi jangan belajar di rumah itu jadi ajang malas-malasan. Kalian tidak libur, tapi kalian belajar di rumah ya. Sekolahnya hanya pindah di rumah. Guru kalian transfer ilmunya lewat video ya. Oke, masih ingat nama ibu ya nak ya? Ibu Olina. Ibu kebetulan mengajar di matematika wajib di kelas kalian ya. Materi hari ini kita akan belajar mengenai program linier ya. Program linier, wah ada gambar apa ini? Ada gambar pasar ya, ada proses jual beli di situ. Apa hubungannya program linier dengan ini? Ya, program linier itu adalah untuk program yang menentukan nilai optimum. Ya, hubungannya dengan pasar. Bagaimana kalau kita punya barang A, B, C dengan ketersediaan stok toko yang terbatas, bagaimana caranya supaya penjualan atau laba kita meningkat maksimal. Nah, itu kita pelajari di program linier. Hari ini kita akan menentukan persamaan garis lurus serta menentukan himpunan penyelesaian dari suatu sistem pertidaksamaan. Oke, lanjut ya. Definisi program linier adalah program yang digunakan sebagai metode penentuan nilai optimum dari suatu persoalan linier. Apa sih nilai optimum itu? Nilai optimum atau maksimal atau minimum dapat diperoleh dari nilai suatu himpunan penyelesaian persoalan linier. Oke, untuk menentukan persamaan garis lurus, langkah-langkahnya apa sih? Ya, ini sudah waktu SMP Ibu review sebentar ya nak ya. 1. Tentukan titik yang dilalui oleh garis, yaitu X1, Y1. Lalu tentukan gradien garis, dilambangkan dengan M, ya, yaitu sama dengan delta Y dibagi delta X. Atau sama dengan Y2 diambil Y1 per X2 dibagi X1. Nah, ini menggunakan rumus Y min Y1 sama dengan M kali X min 1. Hal khususnya, ya ini jangan sampai lupa, ini pun Ibu mengulang. Jadi kalau ada memotong sumbu grafik, memotong sumbu XY, di sini persamaan garisnya memotong sumbu X di B, memotong sumbu Y di A. Nah, ini kita kali silang. Maka persamaan garisnya adalah A-nya kita kali ke X ya. Jadi AX. Lalu B-nya kita kali ke Y. Maka ditambah BY sama dengan AB. Ya. Lalu hal khusus yang kedua, garis melalui titik X1, Y1 dan memiliki gradien sebesar M. Nah, di sini M-nya bisa bernilai positif, bisa bernilai negatif. Jika bernilai positif, maka persamaan garisnya AX min BY. Ini dikali silang. A-nya kali X, B-nya kali Y min BY sama dengan AX1 min BY1. Kalau bernilai negatif, maka yang membedakan di sini. Ya, AX plus BY sama dengan AX1 plus BY1. Ya, di sini ada indeksnya. Oke. Next. Menentukan himpunan sistem penyelesaian sistem pertidaksamaan. Langkah-langkahnya apa sih? Yang pertama gambar garis. Ya, tadi sudah. Ini memotong dengan di sumbu Y di A, sumbu X-nya di B. Lalu perhatikan daerah penyelesaian yang disesuaikan dengan tanda pertidaksamaannya. Yang perlu diperhatikan ini, ya, ada garis. Kalau garis bentuknya seperti ini, miring, ya, miring itu bisa dua seperti ini. Jangan menandakan wilayah itu atas bawah ketika garisnya berbentuk miring. Tapi tandakan daerahnya ini daerah kiri, ini daerah kanan. Karena sama, miring seperti ini pun ini tetap daerah kiri, ini daerah kanan. Ya, kiri kanannya seperti di sumbu X. Kalau garisnya horizontal seperti ini, baru nama daerahnya atas sama bawah. Atas ketika positif, bawah ketika daerah tandanya itu kurang dari 0. Sorry, kalau atas ketika lebih dari, bawah ketika kurang dari.
Ataupun sama dengan kalau vertikal, maka daerah kiri atau daerah kanan. Kapan kiri? Ketika tandanya kurang dari 0 atau lebih kecil. Kanan ketika tandanya lebih dari 0. Ini pun sama ya. Jadi tanda lebih dari untuk daerah himpunan penyelesaiannya ada di kanan. Tapi kalau tanda kurang dari, maka daerah HP-nya ada di sebelah kiri. Oke, ini syarat yang Ibu pakai ini bersyarat jika dengan syarat ini bisa dipakai, syaratnya koefisien X-nya harus positif. Bagaimana nanti kalau tidak positif? Ya, nanti Ibu jelaskan kemudian ya. Jadi kita nanti kalau menggunakan konsep ini kita tidak perlu uji titik ya, karena agak biar lebih praktis ya. Yang penting yang kalian ingat adalah konsep ketika garisnya miring, boleh miring kiri, miring kanan, itu tetap ya, konsep kiri kanannya dilihat ya. Yang Ibu lingkari kuning ini yang penting ya. Kalau garis horizontal, maka atas bawah, atas ketika lebih dari, bawah ketika kurang dari. Syaratnya X-nya harus, koefisien dari X-nya, koefisien dari X itu harus positif ya. Oke, contoh 1. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan 3X min Y lebih dari sama dengan 6. Langkah pertamanya kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, ya, ketika X 0, maka Y-nya didapat adalah negatif 6. Ketika Y-nya yang 0, maka X-nya adalah 2. Ya, ini sudah waktu SMP ya. Oke, kita gambar sumbu X, sumbu Y-nya. Oke, di sini memotong sumbu X di 2, memotong sumbu Y di min 6. Berarti kita gambar garisnya ini. Kita lihat ini daerahnya diminta apa? Lebih dari. Tadi kalau garisnya miring, berarti ini adalah daerah kiri, ini daerah kanan. Kalau lebih dari, daerah HP-nya tadi kemana? Di kanan, betul. Berarti ini berarti daerah HP-nya. Ya, ini daerah HP-nya. Nah, daerah yang bukan HP, kita arsir. Ya, kita arsir ini, daerah HP yang bukan HP. Ya. Kenapa diarsir yang bukan HP, Bu? Ya, supaya nanti ketika garisnya lebih dari 1, kalian tidak bingung. Ya, jadi nanti HP-nya itu yang daerah bersih. Oke, contoh 2. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan X min Y kurang dari 7. Sama langkahnya, kita cari titik potong dengan sumbu X dan sumbu Y. Ketika X-nya 0, maka Y-nya adalah negatif 7. Ketika Y-nya 0, maka nilai X-nya adalah 7. Ya, kita buat di sini garis bilangan. Nih, Ibu, manual ini ya gambarnya. Ibu coba pakai pen tablet. Oke. Sekarang kita gambar. Kalau ininya agak, ini maaf ya, Ibu coba ini baru. Oke, ini sumbu Y-nya, ini sumbu X-nya. Oke, kalian nanti gambar pakai penggaris ya. Ini gambar Ibu di pen tablet soalnya. Oke, kita lihat ini tandai berarti ya. Di sini X-nya 7. Oke, di sini Y-nya, min 7-nya di sini. Ya. Oke, kita hubungkan. Oh ya, perhatikan. Ini tandanya adalah kurang dari, tidak pakai sama dengan. Maka garisnya kita hubungkannya itu putus-putus ya, Nak. Oke, tidak solid ya, tapi terputus-putus. Aduh, kelewat tadi ya. Sinilah pokoknya ya. Oke, di sini yang membedakan dengan tadi gambar pertama ini garisnya putus-putus ya, Nak ya. Oke, ini adalah daerah kiri, ini daerah kanan. Daerah himpunan penyelesaian ada di mana ini? Ada di sebelah kiri. Kenapa? Karena ini bernilai kurang dari 0. Berarti daerah HP-nya yang ini. Oke, berarti ini yang kita arsir, bukan HP. Ya, paham ya? Oke, lanjut. Contoh 3. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan berikut. Oke, ini X-nya koefisiennya ternyata negatif.
Ya, kita buat dulu jadi positif. Diapakan? Kita kali dengan negatif di sini. Ya, kali dengan negatif. Dikali dengan negatif. Negatif 4x kali negatif jadi positif 4x. Y kita kali negatif jadi negatif Y. Kurang dari, tandanya yang tadinya lebih dari, perhatikan, menjadi kurang dari. Kenapa? Karena dikali oleh negatif. Pertidaksamaan kalau dikali negatif maka berubah. Kalau tadinya lebih dari menjadi kurang dari. Kalau awalnya kurang dari maka menjadi lebih dari. Bisa dipahami ya nak ya? Lalu 8 menjadi negatif 8. Oke, baru kita cari titik potong dengan sumbu X dan Y-nya. Ketika X-nya 0 maka nilai Y-nya adalah 8. Ketika Y-nya 0 maka X-nya adalah negatif 2. Oke, kita buat ini sumbu X, sumbu Y-nya. Memotong sumbu Y tadi di 8 ya nak ya. Memotong sumbu X-nya di negatif 2. Kita hubungkan. Oke, lihat. Ini jadinya daerah HP-nya mana Bu? Yang lihat kurang dari apa lebih dari? Tentu saja yang kurang dari. Yang sudah dikali oleh negatif. Jadi ini ya, yang daerah kurang dari sama dengan. Kurang dari sama dengan itu daerah mana? Daerah kiri. Oke, berarti HP-nya ada di sebelah kiri di sini. Ini yang bukan HP kita arsir ya, ya. Jadi HP-nya adalah ini. Oke? Contoh selanjutnya, contoh 4. Gambarlah daerah himpunan penyelesaian dari pertidaksamaan. Di sini ada 4 pertidaksamaannya. Pertama, 3x plus 4y kurang dari 12, 2x min y lebih dari sama dengan 2, y lebih dari 1, dan x-nya terletak antara 1 dengan 4. Yang pertama, kita cari dulu ini ya, ini Ibu namakan garis 1, ini garis 2 misalnya, ini garis 3, ini garis 4 ya. Kita cari dulu titik potong dari persamaan garis 1, itu adanya di mana? Ketika X-nya 0, otomatis Y-nya 3, Y-nya 0, maka X-nya 4. Ya. Kita buat sumbu X, sumbu Y-nya, titik potong Y-nya ada di 3, titik potong X-nya ada di 4. Oke, kita hubungkan. Nah, sekarang, ini dilihat tandanya apa? Kurang dari. Kurang dari itu berarti daerah HP-nya kemana, nak? Betul, ada di sebelah kiri. Ini kiri ya. Ini daerah HP-nya. Tapi yang kita arsir yang mana? Yang bukan HP. Ya, daerah arsirnya yang bukan HP. Ya, lanjut ya. Lalu selanjutnya, untuk garis 2, 2x min y lebih dari 2, maka ketika nilai X-nya 0, maka Y-nya negatif 2. Ketika Y-nya 0, X-nya bernilai 1. Oke, di sini Y-nya negatif 2, 1 di sini. Kita buat garisnya. Oke, ini ya. Sekarang dilihat. Dia tandanya lebih dari. Lebih dari berarti ada di daerah kanan. HP-nya berarti di sini ya. Di kanan. Berarti yang kita arsir adalah yang sebelah kiri, yang bukan HP ya nak ya. Kita arsir. Oke, kita arsir ini. Sudah, sekarang garis yang 3. Y lebih dari 1. Ya, berarti ada di Y saja, ini hanya 1 aja. Nah, ini kita tandai Y1. Garisnya berarti horizontal, melewati garis Y sama, melewati titik Y sama dengan 1. Lebih dari, berarti daerah arsirnya kemana? Daerah HP-nya berarti ke atas. Dari ini berarti nilai Y-nya positif kan? Lebih dari 1. Berarti kita arsirnya kemana, nak? Ke bawah, betul. Ya, arsirnya lawannya ya. Yang diarsir ada, sorry. Oke, hapus sebentar. Oke. Ya. Kita arsirnya ke bawah ya. Oke, ini kita arsir ke bawah ya. Lalu
garis terakhir yang keempat yaitu X-nya terletak antara 1 dan 4. Ini sudah ada X1, sudah ada X4. Kita tinggal buat garis yang vertikalnya ya. Di sini berarti, nah kalau ini gimana daerah HP-nya Bu? Nah, ini lebih mudah. Berarti X-nya ada di tengah-tengah ya, antara 1 dan 4. Berarti yang di antara 1 dan 4 tidak kita arsir. Arsirnya di luar daerah itu ya. Arsirnya di luar daerah itu. Oke. Mana daerah yang bersih berarti? Mana daerah yang bersih? Ayo. Mana yang tidak dilewati arsiran? Oh, ini yang di tengah-tengah ini. Maaf ya kalau tercoret dikit ya. Ini sebenarnya tidak tercoret ini. Ini yang di tengah-tengah ini yang bersih, yang tidak ada coret-coretannya. Berarti itu adalah daerah HP-nya. Oke, itu ya. Sekiranya 4 contoh soal itu cukup untuk pembelajaran hari ini. Kalian nanti bisa mengulang-ulang lagi materinya di rumah ya. Nanti insya Allah akan ada latihan yang Ibu berikan ya, latihan dan quizzes ya. Nanti akan Ibu berikan linknya lewat Google Classroom ataupun lewat WA. Tetap semangat ya, jangan jangan malas-malasan di rumah ya. Tetap apalagi kalian ini anak IPA harus lebih semangat belajar matematiknya. Insya Allah ini program linear mudah kok ya. Nanti video selanjutnya kita akan belajar bagaimana membuat sistem pertidasamaan dari suatu soal cerita. Demikian untuk video kali ini, kurang lebihnya Ibu mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.